Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan mereka sangat menyedihkan, penuh derita yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat menangis ketika mendengar gambaran neraka jahanam. Para penghuni neraka merasakan siksaan yang panjang di neraka dengan waktu yang tidak bisa dibayangkan. Hingga akhirnya dengan penuh keputusasaan, mereka memiliki 4 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan semua kisah ini agar kita benar-benar menjaga diri agar tidak terjerumus dalam api neraka. Lantas, apa yang dimohonkan oleh penghuni neraka? Apakah permohonannya dikabulkan? Berikut ini 4 permohonan penduduk neraka yang diabadikan Al-Quran. Sahabat muslim, pengetahuan seorang hamba tentang neraka akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi rasa takut, maka akan meningkatkan amal soleh agar tidak termasuk orang yang merugi di akhirat. Karena kerugian di akhirat adalah penyesalan yang tidak berujung. Sebagai hambanya, menjauhkan diri dari neraka menjadi hal yang harus kita usahakan. Di dalam Al-Quran, terdapat pelajaran yang amat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan dan menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebuah ganjaran yang sangat indah berupa surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan bagi orang-orang kafir sebuah azab serta siksaan yang pedih berupa nerakanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah pada mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 10. Sehingga telah jelas balasan bagi orang-orang beriman dan telah jelas pula balasan bagi orang-orang kafir. Surga bagi mereka yang beriman dan neraka bagi mereka yang kafir kepada Allah dan berbuat dosa. Di dalam Al-Quran, setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 4 permohonan penduduk neraka. Simaklah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang permohonan mereka. Memohon agar dikeluarkan dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, api neraka dan kembalikan ke dunia. Kemudian, jika kami masih mengulangi kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Di dalam ayat ini, penduduk neraka meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka karena saking beratnya siksa dan azab mereka. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda tentang azab penduduk neraka yang paling ringan. Sesungguhnya azab yang paling rendah dari penduduk neraka adalah seseorang memakai kedua sandalnya dari neraka. Otaknya pun melepuh karena panasnya kedua sandalnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga pantaslah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka karena saking dahsyatnya azab neraka. Akan tetapi Allah menjawab permohonan mereka dengan firman-Nya, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Memohon agar Allah mematikan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Mereka menyeru, "Wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh, kami benar-benar telah datang kepada kamu dengan membawa kebenaran. Tetapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran itu." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77-78. Inilah permohonan kedua penduduk neraka. Setelah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka dan permohonan mereka tertolak, mereka pun mencoba untuk meminta kepada malaikat Malik agar Allah mematikan mereka dan tidak lagi merasakan azab yang pedih. Namun, jawaban dari malaikat Malik justru mengecewakan dan menyakitkan mereka. Mereka menyeru, "Wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, malaikat Malik menjawab permintaan mereka setelah 1000 tahun lamanya. Meminta agar Allah meringankan azab mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja." Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, "Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri." Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Quran Surat Ghafir ayat 49-50. Penduduk neraka meminta kepada penjaga jahanam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azab mereka sehari saja. Mirisnya, permintaan itu pun juga tertolak. Betapa tersiksanya mereka para penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan siksaan yang akan mereka peroleh kelak di neraka. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Quran Surat An-Naba ayat 24-25. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Meminta air dan makanan kepada penduduk surga. Setelah mereka merasakan berbagai siksaan di neraka, mereka pun melihat penduduk surga yang penuh akan kenikmatan. Segala sesuatu yang penduduk surga inginkan, mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepada mereka diadarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Penduduk neraka pun ingin mendapatkan seperti yang penduduk surga inginkan, sehingga penduduk neraka menyeru dan meminta kepada penduduk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, air dan rezeki bagi orang-orang kafir." Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Seluruh permohonan dan permintaan penghuni neraka tertolak. Hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai umat muslim yang beriman, terutama bagi orang-orang yang mengatakan tidak mengapa kita berbuat dosa, mungkin kita hanya 1 atau 2 hari saja di neraka. Subhanallah, sekuat apa tubuh kita untuk menahan azabnya di neraka. Inilah statement orang-orang Yahudi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja." Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Ketahuilah, sehari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Hal ini menjadi bahan renungan bagi kita semua agar kita jangan sampai masuk ke dalam neraka walaupun satu hari saja, mengingat betapa pedih dan menderitanya para penduduk neraka. Demikianlah yang Allah ceritakan tentang mereka di dalam Al-Quran. Sahabat Muslim, demikianlah 4 permohonan penghuni neraka. Semoga kita semua bukan termasuk para penghuni neraka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.